Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik. Saya Fiswatu Zufa dan teman saya Pri Rahma Abdi Pangestu. Kaitannya dengan ekonomi politik dengan kebijakan publik terhadap hubungan yang sangat erat antara ekonomi politik dengan kebijakan publik, di mana disiplin ilmu ekonomi politik dimaksud untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik. Dengan kegiatan ekonomi yang berproduksi investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya. Penelusuran yang mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekatkan dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintahan, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian, pembahasan ekonomi politik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perencanaan, perumusan sesuai organisasi, dan implementasi kebijakan publik tersebut. Yang berikutnya, model-model ekonomi politik. Menurut Martin, oleh beberapa penulis istilah ekonomi politik, dijadikan sebagai suatu label formal yang bisa diaplikasikan pada studi-studi yang terkait dengan aspek kebijakan publik bagi kelompok ini. Studi ekonomi publik lebih sebagai tinjauan ekonomi atas berbagai kebijakan publik yang dilakukan pemerintahan yang menjadi fokus perhatian mereka adalah siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apa keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh cara suatu keputusan politik tersebut dilakukan. Tetap sayang metodologi yang digunakan sering tidak jelas. Untuk selanjutnya, ekonomi proklasik. Secara histori berkembangnya ide tentang hubungan antara ekonomi dengan politik dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran para filsuf masa Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Ekonomi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang dapat diartikan sebagai seni mengolah rumah tangga. Dari definisi ekonomi inilah ilmu ekonomi politik berkembang, yang awalnya diartikan sebagai seni mengelola negara, sebagaimana disebutkan James dalam bukunya. Ekonomi adalah seni memenuhi sebuah kebutuhan rumah tangga, artinya mencakup ilmu politik lebih luas. Seni ekonomi berlaku untuk rumah tangga, maka politik berlaku untuk negara. Explicit dalam definisi yang diberikan oleh Stan di atas ialah bahwa politik lebih dominan dibandingkan ekonomi. Artinya, kepercayaan bahwa ekonomi harus tunduk pada politik sudah ada pada masa Yunani, lebih jelas dalam masyarakat Yunani kuno, dan semacam tradisi filosofi yang mereka lihat masyarakat sebagai sebuah organisme yang berkepentingan lebih utama dari kepentingan individu warga negara. Sesuai tradisi filosofi tersebut, individu akan berusaha menderifikasi identitas dan tujuan moral mereka terdapat organisme yang lebih besar, yaitu negara. Untuk selanjutnya, ekonomi politik sosialisme.
Pertama, kita lihat terlebih dahulu ide sosialisme sebelum Marx, baik yang sifatnya utopis maupun yang sudah merealisasi ide atau gagasan membentuk suatu komunitas bersama. Istilah utopia pertama kali muncul dalam judul buku Utopia yang ditulis oleh Thomas More, yang isinya berupa pandangan tentang sebuah masyarakat sempurna yang hidup dalam suatu komunitas. Tetapi cetak biru utopia pertama dalam sejarah sebetulnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republika. Dalam buku tersebut, Plato sudah mencanangkan sebuah bentuk negara ideal yang dirancang dan diatur serta dikendalikan oleh ahli filsafat. Menurut Plato, pengurusan negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, Plato menganjurkan agar negara dipimpin oleh seseorang negarawan yang terdidik dan telah dipersiapkan dengan matang. Karena seseorang negarawan yang memiliki sebuah negara mempunyai kekuasaan yang cukup besar, harus dibuat atur main agar ia tidak menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Aturan main yang disarankan oleh Plato ialah agar mereka yang bekerja mengurus negara tidak mempunyai hak milik, tetapi karena ia dan anak istrinya tetap manusia, biasanya mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, maka sebuah kebutuhan diri dan keluarganya ditanggung oleh negaranya. Untuk selanjutnya, munculnya aliran neoklasik. Secara sederhana dibedakan atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, tetapi mereka pada umumnya masih percaya bahwa di pasar berlaku prinsip pasar persaingan sempurna dan bahwa perekonomian selalu menuju pada keseimbangan. Sedangkan kelompok generasi kedua memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Mereka umumnya menolak pandangan prinsip pasar bersaing sempurna yang dikembangkan oleh Adam Smith. Sebab dalam kehidupan nyata, mereka menyaksikan bahwa asumsi-asumsi kaum klasik yang terlanggar karena banyak faktor yang menyebabkan pasar tidak beroperasi dengan sempurna. Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin disingkat dengan ECLA, sekarang menjadi ECLAC, melakukan serangkaian penelitian. Penelitian ini dipimpin oleh seorang ahli ekonomi dari Argentina. Dari kajian tersebut terungkap bahwa perkembangan di Amerika Latin yang sejak abad ke-19 telah mengekspor produk-produk primer berupa bahan baku dan makanan di negara-negara maju, ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkembangan yang terjadi di Barat. Untuk bekerja sama dengan negara yang maju, negara penerima donor dipaksa menghasilkan komoditas primer untuk diekspor yang cenderung lebih menguntungkan negara impor.
Adanya hubungan perdagangan yang tidak imbang ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa komoditas yang dipasarkan negara-negara berkembang adalah yang pertama hasil bumi atau tambang seperti minyak, mineral, biji besi, timah, dan sebagainya. Yang kedua, hasil hutan dan perkebunan karet, kelapa, kopi, serta kelapa sawit. Dan yang ketiga, produksi industri yang mempekerjakan buruh murah. Semua produksi yang diproduksikan negara-negara berkembang tersebut umumnya mempunyai nilai jual yang rendah. Di sisi lain, komoditas-komoditas yang diimpor negara-negara berkembang dari negara-negara maju mencakup yang pertama produk teknologi, yang kedua manajer keterampilan, yang ketiga barang-barang konsumsi. Semuanya dibeli dengan harga super tinggi sehingga produksi negara-negara maju memperoleh keuntungan monopoli. Munculnya aliran ekonomi politik radikal sebagai dampak dari penelitian ECLA yang dipimpin oleh Priebus pada tahun 80-an. Muncul berbagai kritikan terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang berasal dari Barat. Kritikan terdapat teori-teori dari Barat tersebut paling terasa di Amerika Latin. Karena hubungan perdagangan internasional yang sangat pincang antara negara-negara di dunia ketiga dengan negara-negara industri maju, yang paling giliran melahirkan ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju. Munculnya barang kritikan terhadap pedagang bebas sistem kapitalis. Kelompok pertama yang sangat gencar melakukan kritikan terhadap ekonomi pasar bebas adalah kelompok yang disebut aliran strukturalis. Aliran ini muncul untuk merespons gagasan-gagasan ECLAC mengenai sebab-sebab keterbelakangan di Amerika Latin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zulfa. Ekonomi politik kelembagaan. Kelemahan pendekatan ekonomi murni seperti halnya ilmu politik murni, ilmu ekonomi politik kelembagaan juga berangkat dari filsafat dasar ekonomi. Kelengkapan dan pilihan, adanya kelengkapan sumber daya di satu pihak dan keinginan manusia yang tidak terbatas di pihak lain, maksa pelaku-pelaku ekonomi melakukan pilihan. Perbedaan ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan. Perbedaan prinsip antara ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan ialah bahwa ekonomi murni, terutama neoklasik, menganggap ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri dan tidak perlu berkolaborasi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Ekonomi murni, terutama di aliran ekonomi positif. Di sisi lain, ekonomi politik kelembagaan tidak hanya mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi, tapi juga berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi seharusnya terjadi. Latar belakang lahirnya ekonomi politik baru. Tulisan Kenan Arrow, Social Choice and Individual Values, dan karya Mansur Austin, The Logic of Collection Action, telah memberikan sumbangan sangat penting bagi pengembangan ilmu politik. Karya lainnya yang mencoba menggabung pendekatan ekonomi dan politik adalah The Theory of Political Collection and yang ditulis William Rickard pada tahun 1962. Walaupun pendekatan ekonomi politik baru mendukung beberapa kelemahan, berkat metodologinya yang lebih canggih pada pendekatan ini telah memunculkan aliran baru dalam politik ekonomi. Ekonomi politik neoliberalisme. Pada pembahasan terdahulu secara selintas sudah diterapkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep aliran neoliberalisme versi ordo liberal yang dikembangkan oleh kelompok ahli yang tergabung dalam mazhab
Freiburg di Jerman. Neoliberalisme yang akan dibicarakan lebih lanjut ini adalah sebuah isme dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dan ekonomi untuk digantikan dengan pasar. Artinya, sesuai dengan paham neoliberalisme, pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah. Ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank Dunia. Ada dua lembaga super yang paling berpengaruh dalam menciptakan sistem ekonomi pasar bebas dunia sebagai agenda neoliberalisme, yaitu International Monetary and Fund IMF dan Bank Dunia. Jika bakal kedua lembaga super tersebut muncul sewaktu diadakan sebuah pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, AS pada tahun 1944. Dalam pertemuan tersebut hadir 44 negara dengan misi memperkarsai dibentuknya lembaga-lembaga ekonomi multilateral yang amat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pasca Perang Dunia Kedua. Khusus untuk mengatasi masalah-masalah dalam bidang pembangunan ekonomi, dibentuk sebuah lembaga bernama International Bank of Reconstruction and Development atau disebut juga IBRD. Lembaga ini diberi mandat untuk membantu negara-negara yang sedang membangun. Dalam bidang moneter dibentuknya IMF dengan tugas sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nilai tolak ukur nasional. Ya, selain itu IMF dirancang untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran dengan memberikan bantuan utang luar negeri. Selanjutnya, ekonomi politik globalisasi. Organisasi atau lembaga multilateral pertama yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional adalah International Trade Organization atau disebut juga ITO. Sayangnya, ITO kurang berhasil mengatasi pertikaian dalam perdagangan internasional dan sebagai gantinya dibentuk General Agreement of Tariff and Trade pada tahun 1947. Misi utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua negara anggota yang ikut menandatangani. Harapan yang diinginkan dicapai ialah dengan ditandatangannya perjanjian GATT akan terciptanya jalan memasuki era kemakmuran pada awal abad ke-21. Setelah